Baik, salam selamat malam untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemanfaatan Limbah Industri Perkebunan Jagung untuk Pakan Ternak Ruminansia. Untuk pemateri, saya persilakan waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Di sini latar belakang kami akan menjelaskan tentang jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas serealia yang mempunyai peran yang strategis dan berpeluang untuk dikembangkan karena perannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Limbah tanaman jagung sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan, tetapi untuk ternak ruminansia karena tingginya kandungan serat. Jerami jagung merupakan bahan pakan penting untuk sapi pada saat rumput sulit diperoleh, terutama pada musim kemarau. Jerami jagung yang diawetkan dengan pengeringan matahari menghasilkan berbagai macam produk sampingan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Limbah sisa perkebunan seperti pelepah jerami, tongkol dan kelobat atau kulit jagung. Pelepah pohon jagung dibakar untuk persiapan lahan tanaman selanjutnya. Kurangnya pemanfaatan jerami, tongkol dan kelobat atau kulit jagung sebagai salah satu bahan pakan ternak yaitu kandungan serat kasar tinggi dan protein serta kecernaan yang rendah. Penggunaan limbah tanaman jagung secara langsung sebagai pakan tunggal tidak dapat memenuhi pasokan nutrisi yang dibutuhkan ternak. Untuk dapat memanfaatkan limbah yang berlimpah, maka perlu dilakukan suatu upaya peningkatan daya guna dari limbah tersebut melalui suatu teknologi pakan yang tepat guna. Salah satu teknologi pakan tepat guna yang dilakukan adalah pengolahan pakan ternak adalah bioteknologi melalui fermentasi. Tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan limbah jagung sebagai pakan ternak, meningkatnya wawasan peternak mengenai berbagai teknologi pengawetan hijauan pakan seperti silase, hay, dan amonisiasi. Yang kedua, mengetahui dampak dan ditimbulkan dari limbah jagung serta cara yang dilakukan dalam menanggulangi kerusakan lingkungan dari limbah jagung. Yang ketiga, untuk meningkatkan atau menambah wawasan masyarakat pada umumnya dan peternak khususnya mengenai teknologi pengawetan pakan asal limbah pertanian seperti jagung. Rumusan masalah yang kami ambil, bagaimana cara masyarakat memanfaatkan potensi tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan pakan. Tinjauan pustaka, ada beberapa istilah lokal Indonesia atau daerah untuk berbagai macam limbah tanaman jagung atau hasil sampingan industri berbasis bahan dasar jagung. Istilah-istilah ini perlu diketahui seperti yang pertama, tebon jagung adalah seluruh tanaman jagung termasuk batang, daun, dan buah jagung muda yang umumnya dipanen pada umur tanaman 45-65 hari. Yang kedua, jerami jagung atau berangkasan adalah bagian batang dan daun jagung yang telah dibiarkan mengering di ladang dan dipanen ketika tongkol jagung dipetik. Yang ketiga, kulit buah jagung atau kelobat jagung adalah kulit luar buah jagung yang biasanya dibuang. Yang keempat, tongkol jagung atau janggal adalah limbah yang diperoleh ketika biji jagung dirontokkan dari buahnya. Selain limbah tanaman jagung, hasil sampingan dari industri jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Industri berbasis bahan dasar biji jagung di Indonesia masih terbatas sehingga limbah industri yang dihasilkan juga terbatas. Sedangkan di luar negeri, hasil sampingan industri jagung semacam ini lebih beragam tergantung dari sistem penggilingan dan proses dalam industri tersebut. 2.2 Pengolahan limbah jagung. Penggunaan limbah tanaman jagung sebagai pakan dalam bentuk segar adalah yang termudah dan termurah, tetapi pada saat panen hasil limbah tanaman jagung ini cukup melimpah, maka sebaiknya disimpan untuk stok pakan pada musim kemarau panjang atau saat kekurangan pakan hijauan. Di Indonesia, kebanyakan petani akan memberikan tanaman jagung secara langsung kepada ternaknya tanpa melalui proses sebagaimana yang dilakukan. Di daerah Indonesia bagian timur, jerami jagung selain diberikan dalam bentuk segar, dapat dikeringkan atau diolah menjadi pakan awet seperti pelet, kubes, dan
dan disimpan untuk cadangan pakan ternak. 2.3 Limbah jagung sebagai pakan ternak. Yang pertama, pembuatan hay. Di Indonesia, hay dengan mudah dibuat dengan membiarkan sisa panen jagung di bawah terik matahari sehingga diperoleh jerami jagung yang kering. Di luar negeri yang jumlah limbahnya setelah panen sangat melimpah dan waktu panen sudah mendekati musim dingin, maka pembuatan hay harus menggunakan mesin pengering. Setelah kering, hay dikumpulkan dan dipadatkan menyerupai gelondongan, kemudian ditutupi dengan plastik agar tidak kehujanan untuk digunakan sebagai persediaan pakan ternak selama musim dingin. Yang kedua, pembuatan silase. Limbah jagung yang dapat dibuat silase adalah seluruh tanaman termasuk buah mudahnya atau buah yang hampir matang atau limbah berupa tanaman jagung setelah buah dipanen dan kulit jagung. Tanaman jagung yang tersisa dari panen jagung masih cukup tinggi kadar airnya. Untuk pembuatan silase dibutuhkan kadar air sekitar 60%. Oleh sebab itu, tanaman jagung harus dikeringkan sekitar 2-3 hari. Limbah dipotong menjadi potongan-potongan kecil, lalu dimasukkan sambil dipadatkan sepadat mungkin ke dalam kantong-kantong plastik kedap udara atau dalam silo-silo yang berbentuk banker. Bila dalam proses pembuatan silase, suasana kedap udara tidak 100%, maka bagian permukaan silase sering terkontaminasi dan ditumbuhi oleh bakteri lain yang merugikan seperti bakteri Clostridium tyrobudisricum yang mampu mengubah asam laktat menjadi asam butirat. Yang ketiga, proses fermentasi. Proses fermentasi juga telah dilakukan terhadap limbah tanaman jagung. Menurut Pamungkas et al. Menggunakan Pleurotus flagellatus untuk fermentasi jerami jagung. Jamur Pleurotus merupakan jamur pembusuk putih. Jamur ini dapat mengeluarkan enzim-enzim pemecah selulosa dan lignin sehingga kecernaan bahan kering jerami jagung akan meningkat. Sedangkan menurut Rohaeni et al. Menggunakan Trichoderma virideae untuk memfermentasi tongkol jagung. Sebelum proses fermentasi dilakukan, diperlukan mesin penghancur atau penggiling tongkol jagung sehingga diperoleh ukuran partikel tongkol jagung sebesar butiran biji jagung. 2.4 Komposisi dan nilai nutrisi limbah tanaman jagung. Yang pertama, komposisi limbah tanaman jagung. Tanaman jagung termasuk tanaman monokotil dan genusea yang tumbuh dengan baik pada tanah yang bertekstur latosal dengan tingkat kemiringan 5-8%, keasaman 5,6-7,5 serta suhu antara 27-32 derajat Celcius. Selain buah atau bijinya, tanaman jagung menghasilkan limbah dengan proporsi yang bervariasi, dengan proporsi terbesar adalah batang jagung, diikuti dengan daun, tongkol, dan kulit buah jagung. Yang kedua, nilai nutrisi. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pemberian limbah tanaman jagung termasuk tongkol untuk ternak adalah kontaminasi jamur. Jamur akan cepat tumbuh pada suasana lembab dan panas seperti kondisi di Indonesia, terlebih bila proses pengeringan jerami atau tongkol jagung tidak berjalan dengan baik. Jamur yang paling sering ditemukan pada biji jagung dan limbahnya adalah jamur Aspergillus atau Fusarium. Jamur-jamur ini akan menghasilkan toksin yang berbahaya bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsi produk ternak tersebut. Nilai nutrisi dari limbah tanaman dan hasil sampingan industri jagung sangat bervariasi. Kulit jagung mempunyai nilai kecernaan bahan kering in vitro yang tertinggi yaitu 68%, sedangkan batang jagung yang paling sukar dicerna di dalam rumen yaitu 51%. 2.5 Pengaruh pemberian limbah jagung terhadap performance ternak. Silase limbah perkebunan jagung telah umum digunakan sebagai sumber hijauan dan dipakai untuk menggantikan sebagian silase rumput.
Pengajian berbagai bentuk silase tanaman jagung di peternakan sapi potong dan sapi perah telah dilakukan di berbagai negara. Pemberian silase jagung yang berbeda kandungan NDF-nya 34 dan 51% kepada dua bangsa sapi, yaitu sapi Angus dan Holstein, memberikan respon yang berbeda. Yang bab 3, studi kasus atau permasalahan yang diangkat. Meningkatkan skala pengelolaan perkebunan masih bersifat tradisional, maka produksinya masih relatif rendah dan produktivitasnya berfluktuasi. Sedangkan permintaannya kebutuhan akan jagung semakin meningkat untuk tiap tahun. Dengan pengelolaan perkebunan yang masih tradisional ini mengakibatkan produksi jagung kurang maksimal. Belum maksimal produksi jagung ini mungkin disebabkan karena kurangnya modal, langkanya pupuk, terbatasnya persediaan bibit unggul, dan juga karena pengaruh musim kemarau yang panjang. Bab 4, hasil analisis dan pembahasan. 4.1, hasil analisis. Berdasarkan hasil pengelolaan data yang dilakukan, maka selanjutnya menganalisis lebih mendalam hasil pengelolaan data tersebut. Analisis dilakukan untuk mengetahui maksud dari isi pengelolaan data berupa bagaimana pengolahan limbah yang dilakukan oleh masyarakat, serta apakah limbah tersebut mampu dimanfaatkan dan diolah kembali oleh masyarakat. 4.2, pembahasan. Potensi limbah jagung dan ketersediaan pakan hasil limbah jagung. Limbah tanaman pertanian yang diberikan sebagai pakan hijauan adalah jerami jagung, jerami padi, daun singkong. Limbah sebagai bahan pakan selalu dikaitkan dengan harga yang murah dan berkualitas yang rendah. Akan tetapi, faktanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum limbah digunakan sebagai pakan ternak, seperti ketersediaan, kandungan gizi, kemungkinan adanya faktor pembatas seperti zat racun atau zat anti nutrisi, serta perlu tidaknya bahan diolah sebelum dapat digunakan sebagai bahan pakan. Bab 5, penutup. 5.1, kesimpulan. Peningkatan produktivitas jagung akan diikuti oleh peningkatan limbah atau biomas, tongkol, batang, dan daun jagung. Limbah tersebut berpeluang menjadi penggerak peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian jagung. Besarnya peluang peningkatan ekonomi dikarenakan semua bagian limbah jagung dapat dimanfaatkan seperti biomas. Tanaman dimanfaatkan menjadi pakan ternak yang bergizi dan dapat disimpan dengan waktu yang lama seperti hay dan silase. Besarnya peluang limbah jagung untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui industri rumah tangga yang memanfaatkan limbah jagung perlu didukung dalam mensosialisasikan, meningkatkan keterampilan melalui pelatihan praktis, pendanaan dan pasar sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Sekian dari kami. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah membacakan materinya tadi. Mungkin itu saja hasil kerja kami pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.